Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang subur, hiduplah orang-orang desa yang rukun dan damai. Desa Wanasari selalu dikenal sebagai tempat yang sangat tenang dengan hamparan sawah yang membentang luas. Di tengah desa tersebut, berdirilah sebuah rumah besar dengan atap genteng yang sudah berlumut, namun tetap terlihat megah. Rumah itu memiliki halaman tanah liat yang sangat luas, sebuah sumur batu hitam yang dalam, dan sudut tempat menjemur gabah yang selalu sibuk. Bau asap kayu putih dari dapur tua selalu menyelimuti udara di sekitar bangunan utama. Di sudut rumah yang megah itu, hiduplah seorang pelayan laki-laki yang sangat sederhana bernama Jaka. Pemuda ini selalu mengenakan pakaian usang dan selalu tersenyum lebar, meskipun sering dimarahi oleh penghuni rumah. Wajahnya yang lugu dan senyumnya yang tidak pernah luntur membuat semua orang di rumah itu menganggapnya sebagai pelayan yang sangat bodoh. Jaka tidak pernah mengeluh atau membalas caci maki mereka. Dia hanya menundukkan kepala dan kembali bekerja membersihkan halaman yang luas. Setiap pagi buta, dia sudah sibuk menyapu daun kering di sekitar sumur batu hitam. Pemilik rumah besar itu adalah seorang tuan muda yang sangat sombong dan angkuh bernama Raden Tirta. Bersama istrinya yang sama-sama berhati dingin, Raden Tirta sangat suka merendahkan dan menertawakan tingkah laku Jaka. Mereka menganggap Jaka hanyalah sebuah pajangan buruk rupa yang bisa disuruh-suruh sesuka hati tanpa perlu diberi upah yang pantas. Raden Tirta sering melempar sisa makanan ke tanah hanya untuk melihat Jaka membersihkannya dengan wajah yang tetap tersenyum. Bagi mereka, menertawakan pelayan bodoh itu adalah hiburan paling menyenangkan setelah seharian mengurus harta kekayaan mereka. Tugas utama Jaka selain menyapu halaman dan menimba air adalah menjaga kebersihan seluruh sudut pekarangan belakang. Namun, di antara semua tugas berat itu, ada satu hal yang paling dijaga oleh Jaka dengan sepenuh jiwanya. Di sudut paling gelap dan lembab di belakang dapur, terdapat sebuah gubuk kayu tua yang sudah sangat reot. Gubuk itu hampir roboh dan dinding anyaman bambunya sudah banyak yang berlubang karena dimakan usia. Jaka menggunakan gubuk kecil itu sebagai tempat tidurnya sekaligus tempat dia menyimpan satu-satunya benda berharga di dunia ini. Di dalam gubuk kayu yang reot tersebut, tersimpan sebuah peti kayu tua yang warnanya sudah memudar dan berbau tanah. Peti itu terlihat sangat rapuh, seolah bisa hancur kapan saja jika disentuh dengan kasar oleh tangan manusia. Namun, Jaka selalu membersihkan debu di atas peti itu setiap malam dengan selembar kain basah yang bersih. Peti tua itu adalah peninggalan dari mendiang tuan besar yang dulu pernah menyelamatkan nyawa Jaka saat masih kecil. Sebelum menghembuskan napas terakhir, tuan besar itu memberikan pesan rahasia yang sangat penting kepadanya. Mendiang tuan besar memegang erat tangan Jaka kecil dan berpesan agar peti itu dijaga dengan nyawa dan darahnya. Jaka mengangguk sambil menangis. Berjanji, tidak akan pernah membiarkan siapapun membuka atau menghancurkan peti kayu tersebut. Itulah sebabnya Jaka rela bertahan hidup dalam hinaan Raden Tirta asalkan dia bisa terus berada di dekat gubuknya. Dia mengubah dirinya menjadi sosok yang bodoh dan selalu tertawa, agar tidak ada yang curiga dengan peti itu. Kesetiaan Jaka kepada tuan besarnya mengalahkan segala rasa sakit hati yang dia terima setiap hari. Suatu pagi yang cerah, Raden Tirta berjalan melintasi halaman belakang sambil mengipasi wajahnya karena udara yang sangat panas. Tuan muda itu berhenti tepat di depan gubuk Jaka dan menatap bangunan reot itu dengan tatapan sangat jijik. Jaka yang sedang menyapu segera menunduk hormat. Tetapi Raden Tirta malah tertawa terbahak-bahak melihat celana Jaka yang robek. Raden Tirta berkata bahwa gubuk Jaka merusak pemandangan rumah megahnya dan dia berniat merobohkannya dalam waktu dekat. Jaka hanya tersenyum lebar dan mengangguk-angguk seolah tidak mengerti betapa kejamnya ancaman dari tuan mudanya itu, walaupun bibirnya selalu menyunggingkan senyum bodoh. Hati
Jaka bergetar ketakutan mendengar rencana Raden Tirta yang ingin merobohkan gubuknya. Dia tahu bahwa jika gubuk itu dihancurkan, maka rahasia besar di dalam peti kayu tua itu akan segera terbongkar. Jaka memegang erat gagang sapu lidinya sambil memutar otak mencari cara agar Raden Tirta mengurungkan niat jahatnya. Dia rela tidur beralaskan tanah asalkan gubuk reot dan peti peninggalan tuan besar tetap berada di tempatnya. Sepanjang hari itu, Jaka bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengambil hati majikan yang sombong tersebut. Musim panen yang kering di desa Wanasari membuat udara terasa sangat panas dan debu beterbangan di mana-mana. Sumur batu hitam di halaman rumah besar itu menjadi satu-satunya sumber air yang paling jernih dan menyegarkan. Warga desa sering melewati depan rumah hanya untuk melihat kebesaran kediaman Raden Tirta yang seolah tidak terpengaruh kemarau. Di balik kemegahan itu, mereka selalu kasihan melihat Jaka yang terus bekerja di bawah terik matahari tanpa henti. Namun, tidak ada satupun warga desa yang berani ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarga kaya tersebut. Di antara semua penghuni rumah yang kejam, hanya ada satu orang tua yang masih memiliki belas kasihan. Mbok Nah, seorang juru masak tua yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, sering memperhatikan Jaka dari jendela dapur. Setiap kali Raden Tirta dan istrinya sedang tidur siang, Mbok Nah akan memanggil Jaka untuk mendekat ke pintu. Perempuan tua itu dengan diam-diam menyodorkan sepiring nasi dengan lauk sisa yang masih sangat layak untuk dimakan. Mbok Nah menyuruh Jaka makan dengan cepat sebelum tuan muda bangun dan melihat perbuatan baiknya. Saat menerima piring nasi dari tangan Mbok Nah, senyum bodoh Jaka berubah menjadi senyuman tulus yang penuh rasa syukur. Mbok Nah menepuk pelan bahu pemuda itu sambil berbisik agar Jaka tidak terlalu memikirkan ejekan majikannya yang kejam. Jaka menjawab dengan suara pelan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan hinaan karena ada hal penting yang diembannya. Mbok Nah mengira Jaka hanya mencoba menghibur diri sendiri, tanpa tahu rahasia besar apa yang sedang disembunyikan pelayan itu. Setelah makan, Jaka mencuci piringnya hingga bersih dan kembali melanjutkan pekerjaannya menyapu halaman. Ketika malam tiba dan seluruh penghuni rumah besar itu sudah terlelap, suasana di desa Wanasari menjadi sangat sunyi. Suara jangkrik dan embusan angin malam menjadi teman setia Jaka yang duduk merenung di dalam gubuk kayunya. Jaka perlahan mendekati peti tua itu, menyentuh permukaannya yang kasar dengan penuh kelembutan dan rasa rindu mendalam. Dia mengingat kembali senyuman tuan besar yang penuh kasih sayang, yang jauh berbeda dengan sifat Raden Tirta sekarang. Air mata Jaka menetes ke lantai tanah saat mengingat janji setianya yang semakin sulit untuk dipertahankan. Peti kayu itu sebenarnya tampak sangat biasa saja dari luar. Tidak ada ukiran indah atau hiasan emas sedikit pun. Namun bagi Jaka, benda tua yang rapuh itu memancarkan kehangatan aneh yang selalu memberinya kekuatan untuk terus bertahan hidup. Dia percaya bahwa roh tuan besar selalu melindungi langkahnya selama dia terus menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Jaka membungkus tubuhnya yang kedinginan dengan selembar sarung tipis yang sudah berlubang di banyak tempat dan mencoba tidur. Hatinya berdoa memohon petunjuk agar gubuk reot ini tidak disentuh oleh tangan-tangan serakah Raden Tirta esok hari. Di antara para pelayan lain yang bekerja di rumah itu, banyak rumor yang beredar tentang gubuk Jaka. Beberapa pelayan muda sering membicarakan kebiasaan Jaka yang selalu mengunci rapat pintu bambu gubuknya setiap kali dia pergi bekerja. Mereka menduga bahwa pelayan bodoh itu menyembunyikan makanan curian atau barang rongsokan yang tidak berharga di dalam sana. Meskipun begitu, tidak ada yang tertarik untuk membongkar gubuk itu karena bau apak dan tumpukan kayu lapuk di sekitarnya. Mereka lebih suka berkumpul di beranda belakang daripada harus mendekati tempat tidur si pelayan bodoh itu. Keesokan harinya,
Sikap Raden Tirta semakin menjadi-jadi. Karena bisnis hasil buminya sedang mengalami sedikit masalah di pasar desa, kemarahan tuan muda itu dilampiaskan kepada siapa saja yang lewat di depannya. Terutama kepada Jaka yang selalu menjadi sasarannya. Raden Tirta dengan sengaja menendang ember air yang baru saja ditimba oleh Jaka dari sumur hingga tumpah membasahi tanah. Jaka kembali tersenyum bodoh dan memungut ember itu, mengatakan bahwa dia akan menimba air baru untuk tuan muda kesayangannya. Raden Tirta mendengus kesal dan masuk ke rumah sambil mengutuk kebodohan pelayannya. Sikap diam dan senyum lebar. Jaka bukanlah pertanda bahwa dirinya tidak memiliki perasaan sama sekali seperti manusia normal. Jaka hanya tahu bahwa sebuah kemarahan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, justru akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Dia ingat pesan Tuan Besar bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang bisa mengalahkan orang lain dengan pukulan keras. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan amarah dan menjaga kebenaran, meskipun seluruh dunia menertawakan dan merendahkannya setiap hari. Prinsip itulah yang membuat Jaka kuat berdiri menghadapi kelakuan gila Raden Tirta. Menjelang malam hari, saat langit desa Wanasari sudah tertutup, awan gelap dan bintang-bintang enggan memancarkan cahayanya yang terang. Angin berhembus cukup kencang membawa udara dingin yang menusuk tulang hingga ke sudut pekarangan belakang dekat gubuk Jaka. Saat itu, salah seorang pelayan wanita muda bernama Rini ditugaskan untuk mengambil kayu bakar tambahan di dekat gubuk. Rini berjalan dengan membawa obor kecil, karena takut dengan suasana gelap dan sepi di sudut belakang rumah besar itu. Jaka saat itu sedang tidak ada di gubuk karena disuruh Raden Tirta membersihkan kandang kuda. Rini melangkah perlahan sambil merapatkan kain kebayanya, karena hawa dingin semakin terasa menyengat kulitnya yang tidak terbiasa angin malam. Ketika gadis itu membungkuk untuk mengambil beberapa potong kayu bakar di sebelah gubuk Jaka, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar gubuk yang biasanya berbau apa dan tanah basah, tiba-tiba berubah menjadi sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ada aroma asing yang sangat kuat dan menenangkan masuk ke dalam hidungnya, membuat Rini berhenti sejenak dari pekerjaannya, memungut kayu. Dia mencoba mencari dari mana arah bau harum yang misterius itu berasal. Rini mengendus udara dengan hati-hati. Aroma itu bukanlah wangi masakan dari dapur Mbok Nah ataupun wewangian dari kamar nyonya. Bau itu sangat mirip dengan semerbak bunga, melati segar yang baru mekar, namun jauh lebih pekat dan sangat harum. Rini melangkah selangkah mendekati dinding anyaman bambu gubuk Jaka, mencoba mengintip melalui celah kecil karena rasa penasarannya yang besar. Bau melati itu terasa semakin kuat dan seolah mengalir keluar dari celah-celah dinding gubuk reot milik pelayan bodoh tersebut. Hati Rini berdebar kencang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jaka di dalam sana, melalui celah dinding bambu yang berlubang. Cahaya dari obor kecil Rini menembus masuk menerangi bagian dalam gubuk yang sempit. Gadis itu menyipitkan matanya, berusaha melihat benda apa yang bisa memancarkan aroma bunga melati semerbak di tempat kotor ini. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah peti kayu tua yang terlihat biasa saja. Namun ada sesuatu yang sangat aneh. Peti itu seolah memiliki auranya sendiri. Dan Rini yakin bau melati suci itu benar-benar bersumber dari balik penutup peti. Rini menahan napasnya, merasa merinding sekaligus takjub dengan penemuan aneh yang baru saja dilihatnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah halaman depan. Pertanda, Jaka mungkin sudah selesai membersihkan kandang kuda. Rini menjadi sangat panik. Dia segera meraup tumpukan kayu bakar ke dalam pelukannya dan berlari kembali menuju dapur utama. Jantungnya masih berdegup dengan kencang. Tidak percaya bahwa pelayan idiot yang selalu ditertawakan semua orang memiliki benda mistis seharum itu.
Sepanjang malam Rini tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus melayang pada peti kayu tua dan aroma melati yang kuat. Dia merasa harus menceritakan kejadian aneh ini kepada pelayan lain keesokan harinya. Jaka kembali ke gubuknya dengan tubuh yang sangat lelah dan pakaian yang penuh dengan kotoran dari kandang kuda. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang baru saja mengintip rahasia kecilnya dan merasakan aroma aneh dari peti tuanya. Pemuda itu melepaskan pakaiannya yang kotor dan membasuh badan dengan air dari kendi kecil di depan pintu gubuknya. Setelah merasa sedikit bersih, Jaka masuk ke dalam gubuk dan segera duduk bersila tepat di depan peti kayu peninggalan itu. Dia mengelus permukaan peti dengan sayang, lalu menundukkan kepalanya untuk berdoa dengan sangat khusyuk. Malam semakin larut. Namun Jaka masih terdiam di depan peti tua itu sambil menutup matanya dalam sebuah meditasi panjang. Entah bagaimana, saat doa Jaka dipanjatkan dengan sangat tulus, garis-garis tipis di sudut peti memancarkan cahaya, redup keperakan. Cahaya itu tidak terlalu terang, namun cukup untuk memperlihatkan bahwa benda kayu lapuk itu bukanlah peti barang rongsokan biasa. Jaka membuka matanya perlahan, melihat pendaran cahaya itu dengan senyuman kecil yang sama sekali tidak terlihat bodoh, seperti biasanya. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat, dan dia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan meskipun ancaman Raden Tirta untuk menghancurkan gubuknya terus membayangi pikirannya setiap saat. Jaka tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Dia berjanji dalam hati bahwa nyawanya akan menjadi tameng pertama sebelum tangan kotor siapapun menyentuh peti suci tersebut. Jaka membaringkan tubuhnya di atas tikar pandan yang tipis, membiarkan aroma melati yang menenangkan mengantarnya ke dalam alam mimpi. Besok adalah hari baru di mana dia harus kembali memainkan peran sebagai pelayan bodoh yang selalu tertawa setiap dimaki. Kesabaran adalah senjata utamanya untuk menjaga warisan sejati desa Wanasari tetap aman terkendali. Sinar bulan mengintip melalui celah atap gubuk yang berlubang, menyoroti wajah Jaka yang tertidur pulas dengan sangat tenang. Di luar sana, angin malam terus berhembus membawa rahasia, aroma melati menyebar perlahan ke sekitar halaman rumah yang megah. Pertanda aneh ini menjadi awal mula dari sebuah kejadian besar yang akan mengubah nasib seluruh penghuni kediaman Raden Tirta. Kebenaran yang tertidur pulas di dalam peti kayu lapuk itu perlahan-lahan mulai terbangun dari tidur panjangnya selama puluhan tahun. Semua orang di rumah besar itu akan segera menyadari siapa sebenarnya pelayan bodoh yang selama ini mereka tertawakan. Keesokan paginya, matahari bersinar terang menyinari desa Wanasari yang mulai sibuk dengan berbagai aktivitas warga. Di dapur rumah besar itu, Rini dengan suara gemetar menceritakan kejadian aneh semalam kepada pelayan lainnya. Gadis itu bersumpah telah mencium aroma melati yang sangat kuat dan melihat cahaya dari gubuk reot milik Jaka. Beberapa pelayan terkejut dan saling berbisik. Sementara yang lain hanya tertawa menganggap Rini sedang mengigau karena kelelahan bekerja. Kabar tentang bau harum misterius dari gubuk pelayan bodoh itu mulai menyebar perlahan di antara para pekerja rumah. Saat sedang mencuci sayuran di dekat sumur batu hitam, para pelayan wanita terus membicarakan rahasia gubuk reot tersebut. Mereka sesekali mencuri pandang ke arah Jaka yang sedang sibuk membelah kayu bakar dengan senyum lebarnya yang khas. Walaupun mendengar gosip aneh itu, mereka tetap tidak percaya bahwa pelayan kotor dan bodoh itu menyembunyikan sesuatu yang berharga. Seseorang bahkan melempar kulit bawang ke arah Jaka sambil tertawa mengejek untuk menguji reaksi pemuda yang selalu diam itu. Jaka hanya tertawa kecil, memungut kulit bawang itu dan membuangnya ke tempat sampah tanpa menunjukkan rasa marah sedikit pun. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari arah ruang tengah rumah megah tersebut. Raden Tirta berjalan keluar dengan wajah berseri-seri.
Mengenakan pakaian sutra mewah yang menunjukkan status sosialnya sebagai orang terkaya, tuan muda itu bertepuk tangan dengan keras, memerintahkan seluruh pelayan untuk segera berkumpul di halaman depan tanpa terkecuali. Jaka meletakkan kapaknya dan berlari kecil bergabung dengan pekerja lain. Menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat. Suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu dengan tegang perintah apa yang akan diberikan oleh majikan sombong mereka pagi ini. Istri Raden Tirta menyusul keluar dan berdiri berdampingan dengan suaminya sambil mengipasi wajahnya dengan kipas berbulu burung merak. Raden Tirta berdehem keras, mengumumkan bahwa minggu depan tepat pada malam bulan purnama, dia akan mengadakan sebuah pesta besar. Pesta itu digelar untuk merayakan keberhasilan panen raya dan mengundang seluruh tokoh penting, serta warga desa Wanasari tercinta. Tuan muda itu ingin memamerkan seluruh kekayaan dan kemewahan yang dia miliki kepada semua orang tanpa terkecuali. Para pelayan mengangguk patuh, menyadari bahwa pekerjaan mereka akan menjadi sangat berat dan melelahkan selama beberapa hari ke depan. Raden Tirta berjalan mondar-mandir di depan para pelayannya, memandangi halaman rumahnya yang sangat luas dengan tatapan sangat kritis. Dia merasa bahwa halaman belakang rumah ini masih terlihat kurang sempurna untuk menyambut tamu-tamu kehormatannya pada malam pesta nanti. Pandangan mata Raden Tirta kemudian tertuju pada sudut belakang pekarangan, tepat di mana gubuk reot milik Jaka berdiri. Wajah tuan muda itu berubah menjadi merah padam karena menahan rasa muak melihat bangunan bambu lapuk yang sangat kotor. Dia merasa gubuk itu akan merusak pemandangan dan menurunkan harga dirinya di depan seluruh tamu undangan yang akan hadir. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh pekarangan, Raden Tirta menunjuk lurus ke arah bangunan reot milik pelayannya. Dia memerintahkan agar gubuk itu segera dirobohkan rata dengan tanah tepat pada pagi hari setelah pesta purnama selesai. Raden Tirta berencana membangun sebuah kolam ikan hias yang indah dan mewah di atas tanah bekas gubuk kotor tersebut. Pengumuman mengejutkan ini membuat para pelayan saling berpandangan. Mereka tahu betapa berharganya tempat itu bagi si pelayan bodoh. Jaka menelan ludah dengan susah payah, merasakan jantungnya berdegup sangat kencang seperti jenderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Istri Raden Tirta tertawa melengking, menutupi mulutnya dengan kipas sambil menatap jijik ke arah Jaka yang berdiri gemetar. Nyonya rumah itu dengan nada mengejek bertanya, di mana pelayan bodoh itu akan tidur setelah gubuknya dihancurkan nanti. Dia menyarankan agar Jaka tidur bersama anjing penjaga di dekat gerbang depan atau pergi dari rumah ini selamanya. Mendengar hinaan kejam itu, Jaka memaksa bibirnya untuk menarik sebuah senyuman lebar dan mengangguk berulang kali seperti orang cacat mental. Dia membungkukkan badan sangat rendah, mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati majikannya yang sudah memberinya tumpangan selama ini. Melihat Jaka yang sama sekali tidak marah dan malah tertawa, para pelayan lain ikut tertawa terbahak-bahak untuk menyenangkan majikan. Mereka melupakan sejenak rumor tentang cahaya aneh dan aroma melati yang diceritakan oleh Rini pada pagi buta tadi. Bagi mereka, Jaka tetaplah seorang pria bodoh yang tidak memiliki harga diri dan pantas diperlakukan seperti hewan peliharaan. Raden Tirta tersenyum puas melihat reaksi pelayannya. Dia merasa sangat berkuasa dan berhak menentukan nasib siapa saja di rumah ini. Setelah puas menghina, pasangan suami istri sombong itu kembali masuk ke dalam rumah untuk menikmati sarapan mewah mereka. Meskipun wajahnya terus tersenyum dan tertawa, batin Jaka menjerit menangis melihat kekejaman yang baru saja terjadi di depan matanya. Ancaman penghancuran gubuk itu berarti peti kayu peninggalan Tuan Besar akan terancam bahaya dan rahasianya bisa segera terbongkar. Jaka segera mengambil sapu lidinya dan mulai menyapu halaman dengan gerakan yang sangat cepat untuk melampiaskan rasa cemasnya. Keringat dingin membasahi punggungnya.
Dia harus menemukan sebuah cara untuk menyelamatkan warisan berharga itu sebelum malam purnama tiba. Dalam hati kecilnya, Jaka mulai menyadari bahwa waktunya untuk terus bersembunyi di balik topeng kebodohan ini mungkin sudah hampir habis. Kabar tentang pesta besar Raden Tirta dan rencana pembongkaran gubuk Jaka dengan cepat menyebar hingga keluar tembok rumah. Penduduk desa Wanasari yang sedang berkumpul di pasar tradisional mulai membicarakan kesombongan tuan muda yang tidak pernah ada habisnya. Mereka merasa kasihan kepada Jaka yang selalu bekerja keras siang malam, namun akhirnya akan diusir seperti anjing kurap. Beberapa warga tua menggelengkan kepala, menyayangkan sifat Raden Tirta yang sangat bertolak belakang dengan kebaikan mendiang pemilik rumah terdahulu. Meskipun begitu, tidak ada warga yang berani menegur langsung, karena keluarga Raden Tirta memegang kekuasaan ekonomi terbesar di desa. Bersamaan dengan kabar pesta tersebut, desas-desus mistis mengenai gubuk Jaka yang diceritakan, Rini juga mulai merambat ke telinga warga. Beberapa pedagang sayur berbisik bahwa mereka juga pernah mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat saat melewati tembok belakang. Rumor aneh ini menimbulkan perdebatan. Ada yang percaya bahwa gubuk itu dijaga oleh roh halus peninggalan leluhur, namun banyak juga yang tertawa dan menganggap cerita itu hanyalah karangan Rini untuk menakut-nakuti pelayan baru di rumah besar. Warga desa menjadi sangat penasaran dan diam-diam menunggu apa yang akan terjadi pada malam pesta bulan purnama nanti di bagian dapur belakang yang hangat. Mbok Nah sedang mengaduk sayur lodeh saat mendengar pengumuman kejam dari tuan mudanya. Hati perempuan tua yang sudah keriput itu terasa sangat perih dan gelisah memikirkan nasib malang yang menimpa Jaka. Mbok Nah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang telah bekerja sejak zaman kakek Raden Tirta masih hidup sejahtera. Dia sangat mengetahui sejarah panjang bangunan ini dan menyadari bahwa sudut tempat gubuk Jaka berdiri bukanlah tanah sembarangan. Rencana pembongkaran itu membuat bulu kuduk Mbok Nah merinding karena firasat buruk mulai menghantui pikiran tuanya yang sudah lelah. Dari jendela dapur yang terbuka sedikit, Mbok Nah menatap sayu ke arah Jaka yang sedang memikul air dari sumur. Dia teringat kembali pada hari ketika mendiang tuan besar membawa Jaka kecil ke rumah ini dengan penuh kasih sayang. Mendiang tuan besar sangat menyayangi anak itu dan menempatkannya di gubuk belakang dengan sebuah alasan rahasia yang tidak diketahui. Mbok Nah merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rencana Raden Tirta. Seolah tuan muda itu sedang memancing malapetaka besar. Dia merasa memiliki kewajiban moral untuk memperingatkan majikannya sebelum semuanya terlambat dan penyesalan mendatangi keluarga kaya raya tersebut. Menjelang sore hari, ketika udara mulai terasa sedikit sejuk, Mbok Nah menemukan kesempatan yang sangat tepat untuk berbicara langsung. Dia melihat Raden Tirta sedang duduk sendirian di beranda samping sambil menyesap secangkir kopi hitam dan menghisap cerutu mahal. Mbok Nah melepaskan celemek kotornya, mencuci tangannya hingga bersih, dan berjalan perlahan menghampiri majikannya dengan kepala menunduk hormat. Jantungnya berdebar kencang karena dia tahu bahwa Raden Tirta sangat benci jika ada pelayan rendahan yang ikut campur urusannya. Namun, tekad Mbok Nah sudah bulat untuk mencegah tindakan ceroboh yang bisa menghancurkan kedamaian rumah peninggalan leluhur ini. Perempuan tua itu berlutut di lantai kayu beranda, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada untuk meminta izin berbicara. Raden Tirta melirik tajam ke arah juru masaknya, menyuruhnya untuk cepat mengatakan apa yang diinginkan sebelum kopi hitamnya menjadi dingin. Mbok Nah menarik napas panjang, lalu memohon dengan suara bergetar agar tuan muda membatalkan niatnya merobohkan gubuk kayu Jaka. Dia mengatakan bahwa sudut pekarangan itu sudah ditempati Jaka sejak lama dan memiliki nilai sejarah tersendiri bagi mendiang kakeknya. Mbok Nah mengingatkan bahwa mengubah tata letak peninggalan orang tua kadang bisa membawa nasib buruk bagi penghuni rumah. Mendengar permohonan itu,
Wajah Raden Tirta yang tadinya santai berubah menjadi kaku dan matanya menatap tajam penuh kemarahan besar. Tuan muda itu meletakkan cangkir kopinya dengan keras hingga airnya sedikit tumpah mengotori meja kayu jati yang mengkilap. Mbok Nah menelan ludah ketakutan. Namun dia tetap memberanikan diri untuk melanjutkan kata-katanya sambil menatap lantai di bawahnya. Juru masak tua itu menasihati pelan, berpesan agar jangan sembarangan menyentuh barang milik orang terdahulu tanpa rasa hormat. Mbok Nah berkata dengan penuh makna bahwa terkadang seorang pengemis yang kotor adalah pemegang kunci dari sebuah kuil suci. Keheningan sejenak menyelimuti beranda itu sebelum akhirnya Raden Tirta tertawa dengan sangat keras dan menggelegar memecah kesunyian sore hari. Tuan muda itu menunjuk wajah keriput Mbok Nah, menghinanya sebagai orang tua bodoh yang terlalu percaya pada tahayul kuno. Raden Tirta dengan sombong menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan ini adalah milik pribadinya yang sah secara hukum duniawi. Dia berhak menghancurkan atau membangun apa saja tanpa perlu takut pada kutukan leluhur atau omong kosong tentang kunci kuil suci. Kesombongannya telah menutup mata hatinya dari nasihat bijak yang sebenarnya ditujukan untuk menyelamatkan masa depan keluarga besarnya sendiri. Dengan suara yang sangat mengancam, Raden Tirta mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam tepat ke mata juru masaknya. Dia memperingatkan Mbok Nah untuk tidak pernah lagi membela pelayan idiot itu jika masih ingin bekerja di rumah megahnya. Raden Tirta mengancam akan mengusir perempuan tua itu tanpa pesangon sepeser pun jika berani menentang keputusannya merobohkan gubuk reot tersebut. Mbok Nah hanya bisa meneteskan air mata kesedihan, menunduk dalam-dalam sambil meminta maaf atas kelancangannya berbicara kepada majikan agung. Dia mundur perlahan dengan langkah gontai, menyadari bahwa kesombongan Raden Tirta sudah tidak bisa lagi diselamatkan dengan kata-kata. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Jaka yang sedang memotong rumput diam-diam mendengarkan seluruh percakapan itu dari balik tembok pembatas beranda. Pemuda itu menghentikan pekerjaannya, memejamkan mata sejenak sambil merasakan rasa haru yang luar biasa menyelimuti hatinya yang sedang lelah. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan dan keberanian Mbok Nah yang rela mempertaruhkan pekerjaannya demi membela gubuk kecilnya. Namun, Jaka juga sadar bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain ikut menderita hanya karena rahasia besar yang sedang dijaganya. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat, bertekad untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Tepat pada saat malam perayaan bulan purnama nanti, hari-hari berikutnya dihabiskan dengan persiapan pesta besar yang sangat melelahkan bagi seluruh pekerja di kediaman mewah Raden Tirta. Para pelayan sibuk membersihkan setiap sudut rumah, memasang dekorasi janur kuning, dan memasak berbagai macam hidangan lezat beraroma rempah. Jaka mendapatkan tugas paling berat. Dia dipaksa mengangkat puluhan kursi kayu jati dan menata panggung hiburan di halaman belakang. Keringat bercucuran, membasahi pakaian usangnya. Namun senyum bodohnya tidak pernah hilang dari bibirnya, meskipun sering dibentak oleh pengawas pekerja. Jaka menggunakan kesibukan ini untuk menutupi kegelisahannya yang semakin memuncak seiring berjalannya waktu menuju malam penentuan yang sangat menegangkan. Panggung kayu yang besar itu sengaja didirikan oleh Raden Tirta tepat di sebelah gubuk reot milik pelayan bodohnya tersebut. Hal ini dilakukan tuan muda untuk memperjelas bahwa bangunan kumuh itu akan segera menjadi sejarah keesokan harinya setelah pesta. Setiap kali memikul batu atau kayu melewati gubuknya, Jaka selalu menyempatkan diri melirik ke arah pintu bambu yang terkunci. Dia merasa peti kayu tua di dalam sana seolah sedang memanggilnya dan memberinya kekuatan misterius untuk tidak menyerah kalah. Tekanan dari para penghuni rumah yang terus mengejeknya membuat mental Jaka semakin diuji hingga ke batas kesabaran paling maksimal saat sedang sibuk menata meja panjang. Rini berjalan melewati Jaka sambil membawa setumpuk piring keramik putih yang bersih.
Gadis muda itu sengaja memperlambat langkahnya dan mencoba mengendus udara di sekitar Jaka, berharap bisa mencium aroma melati lagi. Namun, yang tercium oleh Rini hanyalah bau keringat asam dan lumpur kotor yang menempel di seluruh tubuh pelayan tersebut. Rini mendesah kecewa. Mulai berpikir bahwa mungkin warga desa benar. Penciumannya malam itu hanyalah ilusi karena terlalu lelah bekerja. Jaka melirik Rini dari sudut matanya. Diam-diam merasa lega karena aroma suci dari peti itu berhasil dia tutupi sementara. Ketika malam kembali turun menyelimuti desa Wanasari, kelelahan yang luar biasa memaksa semua pelayan untuk segera tidur terlelap. Jaka berjalan tertatih-tatih memasuki gubuknya yang gelap, mengunci pintu bambunya rapat-rapat agar tidak ada yang bisa mengintip dari luar. Udara di dalam ruangan sempit itu terasa sangat hangat dan aroma bunga melati kembali menguar memenuhi setiap sudut ruangan. Jaka meraba permukaan peti kayu lapuk itu, merasakan sebuah getaran energi halus yang seolah beresonansi dengan detak jantungnya sendiri. Benda pusaka peninggalan Tuan Besar itu seakan tahu bahwa bahaya besar sedang mengancam dan mereka harus bersiap menghadapinya bersama. Pemuda sederhana itu duduk bersila di lantai tanah liat. Memeluk peti tua itu layaknya memeluk seorang sahabat yang sangat dirindukan. Jaka berbisik pelan ke arah peti kayu, berjanji dengan segenap jiwanya bahwa dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dia memohon kekuatan kepada Sang Pencipta agar diberikan keberanian untuk berdiri menghadapi kesombongan Raden Tirta di depan semua orang. Malam bulan purnama hanya tinggal menghitung hari. Dan Jaka tahu bahwa saat itu tiba. Topeng kebodohannya harus segera dilepaskan. Dia memejamkan mata, membiarkan aroma melati membawanya ke dalam ketenangan batin yang sangat dalam untuk mengumpulkan sisa tenaga. Ketegangan di udara semakin terasa kental menyelimuti seluruh area rumah besar beratap genteng lumut di tengah desa Wanasari tersebut. Warga desa dari berbagai penjuru sudah tidak sabar menunggu datangnya malam perayaan yang dikabarkan akan sangat meriah dan mewah. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pesta itu akan menjadi panggung bagi sebuah peristiwa luar biasa yang mengguncang akal sehat. Rahasia besar yang tertidur pulas di sudut pekarangan belakang rumah sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. Badai besar sedang mengintai di balik awan malam, siap menyapu bersih segala bentuk kesombongan yang bertahta di rumah itu. Malam sebelum perayaan besar dimulai, suasana di desa Wanasari terasa sangat berbeda dari biasanya. Angin berhembus membawa udara dingin yang menusuk tulang, menyapu halaman tanah liat rumah megah tersebut. Bulan di langit hampir mencapai bentuk purnamanya yang sempurna, memancarkan cahaya perak yang menyinari atap genteng berlumut. Semua pelayan sudah tertidur lelap karena kelelahan setelah seharian penuh mendekorasi panggung kayu di pekarangan belakang. Namun, di dalam rumah utama, ketegangan justru sedang memuncak akibat sebuah kejadian kecil yang sangat menjengkelkan Nyonya Majikan. Istri Raden Tirta sedang duduk di depan cermin riasnya yang dihiasi ukiran kayu jati mewah. Wajahnya terlihat sangat panik dan marah karena dia baru saja menyadari bahwa kotak perhiasan emasnya sedikit berantakan. Beberapa keping emas kecil dan sebuah kalung berharga yang rencananya akan dipakai besok malam tiba-tiba menghilang. Raden Tirta yang sedang bersantai di ranjang menjadi ikut kesal melihat istrinya terus mengomel tentang pelayan pencuri. Tuan muda itu berjanji akan menggeledah seluruh kamar pelayan besok pagi untuk menemukan perhiasan yang hilang tersebut. Saat pasangan suami istri sombong itu sedang berdebat di dalam kamar, sebuah kejadian aneh mulai muncul. Dari jendela kamar yang menghadap langsung ke arah pekarangan belakang, terlihat sebuah pendaran cahaya yang tidak biasa. Cahaya itu berwarna perak kebiruan, bersinar redup namun cukup jelas membelah kegelapan malam di sudut pekarangan.
Raden Tirta mengerutkan keningnya. Bangkit dari ranjang empuknya dan melangkah mendekati jendela untuk memastikan apa yang dilihatnya. Matanya terbelalak saat menyadari bahwa sumber cahaya misterius itu berasal dari dalam gubuk reyot milik pelayannya. Lihatlah itu, suamiku. Gubuk pelayan idiot itu mengeluarkan cahaya aneh di tengah malam. Bisik istrinya dengan penasaran. Bersamaan dengan cahaya perak tersebut, angin malam perlahan membawa semerbak aroma bunga melati yang sangat kuat dan wangi. Bau harum itu menembus kisi-kisi jendela kamar mereka, membuat Raden Tirta semakin merasa curiga dan merinding. Dia teringat pada desas-desus para pelayan tentang bau mistis dari gubuk Jaka yang sebelumnya dia anggap omong kosong. Rasa penasarannya kini mengalahkan rasa gengsinya. Dia memutuskan untuk menyelidiki langsung ke pekarangan belakang malam itu. Raden Tirta segera memakai jubah malamnya dan memanggil 2 orang penjaga bertubuh kekar yang berjaga di koridor. Dia memerintahkan mereka untuk mengikutinya secara diam-diam menuju sudut pekarangan belakang tempat gubuk bambu itu berdiri. Istrinya, yang juga penasaran, memilih ikut berjalan di belakang suaminya sambil merapatkan kain syal sutranya yang mahal. Mereka melangkah dengan sangat hati-hati, berusaha agar suara sandal kayu mereka tidak terdengar oleh siapapun. Semakin mereka mendekat ke arah gubuk reyot itu, aroma bunga melati suci terasa semakin menusuk hidung mereka. Gubuk kayu lapuk yang biasanya terlihat gelap dan kotor, kini diselimuti oleh pendaran cahaya perak yang indah. Cahaya itu menerobos keluar dari celah-celah dinding anyaman bambu yang berlubang, menciptakan bayangan aneh di tanah. Raden Tirta memberi isyarat kepada para penjaganya untuk berhenti dan menunggu dalam diam di balik pohon mangga. Tuan muda itu kemudian melangkah maju sendirian bersama istrinya, mengendap-endap seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Mereka berjongkok di samping dinding gubuk, mencari celah yang cukup besar untuk mengintip ke dalam ruangan sempit tersebut. Mata Raden Tirta membelalak lebar saat melihat pemandangan yang tersaji di dalam gubuk pelayan bodoh tersebut. Di atas lantai tanah yang kotor, Jaka sedang duduk bersila menghadapi sebuah peti kayu tua yang terbuka. Dari dalam peti itulah cahaya perak benderang itu memancar, menyinari wajah Jaka yang terlihat sangat serius. Pemuda yang biasanya selalu tersenyum bodoh itu kini tampak memegang sebuah benda berkilauan dengan penuh penghormatan. Benda itu memantulkan cahaya menyilaukan yang membuat Raden Tirta dan istrinya tidak bisa melihat wujud aslinya dengan jelas. Istri Raden Tirta menahan napas. Matanya berbinar penuh keserakahan melihat kilauan cahaya dari dalam peti kayu itu. Dia segera menarik lengan baju suaminya dan berbisik dengan nada penuh kebencian sekaligus kegembiraan yang meluap-luap. Itu pasti perhiasan emasku yang hilang. Pelayan kotor itu ternyata pencuri yang menyembunyikan hartaku di sana, desisnya. Kesimpulan tergesa-gesa itu langsung membakar amarah di dada Raden Tirta yang memang sudah sangat membenci pelayan tersebut. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena seorang pelayan rendahan berani mencuri di dalam rumah mewahnya sendiri tanpa berpikir panjang lagi. Raden Tirta menendang pintu bambu gubuk itu dengan sekuat tenaga hingga hancur berantakan. Suara dentuman keras memecah kesunyian malam, membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan dari dahan pohon di sekitar. Jaka terkejut luar biasa. Dia dengan gerakan sangat cepat langsung menutup rapat penutup peti kayu tuanya. Cahaya perak dan kilauan benda misterius itu seketika menghilang, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu minyak kecil. Jaka segera berdiri di depan petinya, merentangkan kedua tangannya untuk melindungi benda berharga peninggalan tuan besar tersebut. Raden Tirta melangkah masuk ke dalam gubuk sempit itu dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Ternyata, selama ini kau hanya berpura-pura bodoh untuk menutupi kejahatanmu sebagai pencuri kotor, bentak Raden Tirta kasar.
Dua penjaga kekar yang tadi bersembunyi, kini ikut masuk. Siap untuk meringkus pelayan tak berdaya tersebut. Istri Raden Tirta berdiri di ambang pintu yang rusak. Menunjuk wajah Jaka dengan tatapan penuh penghinaan mendalam. Keributan malam itu begitu keras hingga mulai membangunkan para pelayan lain yang tertidur di bangunan sebelah. Beberapa pelayan, termasuk Mbok Nah dan Rini, berlari tergesa-gesa menuju pekarangan belakang dengan membawa obor bambu. Mereka berkumpul di luar gubuk dengan wajah tegang, bertanya-tanya kejahatan besar apa yang telah dilakukan oleh Jaka. Rini melihat pintu gubuk yang hancur dan teringat pada aroma melati misterius yang pernah dia rasakan sebelumnya. Suasana menjadi sangat kacau. Semua mata tertuju pada sosok Jaka yang kini terpojok di sudut ruangannya sendiri. Meskipun dikepung oleh penjaga, ada sesuatu yang sangat berbeda dari sikap pemuda berpakaian usang malam ini. Alih-alih tertawa bodoh dan memohon ampun seperti kebiasaannya selama ini, wajah Jaka terlihat sangat tenang dan berwibawa. Dia menatap langsung ke mata Raden Tirta tanpa ada sedikit pun rasa takut yang terpancar dari sorot matanya. "Saya bukanlah seorang pencuri, Tuan Muda. Benda di dalam peti ini adalah amanah suci yang harus dijaga," ucapnya. Suaranya terdengar sangat tegas dan jelas, membuat semua pelayan yang mendengar dari luar terkesiap tak percaya. Mereka baru pertama kali mendengar pelayan idiot itu berbicara dengan tata bahasa yang sangat baik dan lancar. Perubahan drastis pada diri Jaka justru membuat Raden Tirta semakin murka dan merasa sedang dipermainkan bawahannya. "Omong kosong macam apa itu? Tangkap pencuri ini dan ikat tubuhnya di batang pohon mangga sekarang juga," perintahnya. Para penjaga melangkah maju untuk menangkap lengan Jaka. Namun tiba-tiba peti kayu tua itu mengeluarkan suara dengungan. Suara dengungan rendah itu menggetarkan lantai tanah liat, membuat para penjaga ragu dan melangkah mundur ketakutan. Aroma bunga melati yang sangat menyengat kembali menguat, memenuhi udara malam dan membuat dada terasa sesak. Mbok Nah yang berdiri di antara kerumunan pelayan memberanikan diri untuk melangkah maju mendekati pintu gubuk. Perempuan tua yang bijak itu memandang wajah majikannya yang sedang diselimuti oleh amarah dan keserakahan yang membutakan. Dia menundukkan kepala dan berkata pelan, "Tuan, kemarahan buta tanpa bukti hanya akan membawa rasa malu nantinya." Mbok Nah berharap satu kalimat teguran itu bisa meredam emosi Raden Tirta sebelum melakukan tindakan gegabah. Namun, peringatan itu justru dianggap sebagai angin lalu oleh sang majikan yang sudah dibutakan oleh prasangka buruk. Istri Raden Tirta maju selangkah, menuntut agar peti kayu lapuk itu segera disita dan dibongkar paksa malam ini. Dia sangat yakin bahwa kalung emas dan perhiasan berharganya disembunyikan di dalam tumpukan kain kotor peti tersebut. "Singkirkan pelayan sialan itu dan hancurkan petinya sekarang. Aku ingin hartaku kembali utuh," jerit perempuan sombong itu. Penjaga kembali bersiap maju. Namun Jaka mengambil sepotong kayu tajam dari lantai dan mengarahkannya ke depan dadanya. Dia bersumpah akan menusuk dadanya sendiri jika ada tangan kotor yang berani menyentuh peti pusaka itu sekarang. Ancaman bunuh diri dari Jaka membuat pergerakan para penjaga terhenti secara total karena takut disalahkan atas pembunuhan. Raden Tirta mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Dia merasa ragu untuk menumpahkan darah pelayan di malam perayaan. Jika terjadi pembunuhan di pekarangan rumah, pesta besar, besok malam pasti akan hancur berantakan karena campur tangan warga. Tuan muda itu mencoba mencari jalan keluar yang cerdik untuk mengambil peti itu tanpa harus mengotori tangannya. Jaka melihat keraguan di mata majikannya dan memanfaatkan momen itu untuk mengajukan sebuah penawaran yang sangat berani. Sambil menurunkan kayu tajam dari dadanya, Jaka menatap tajam ke arah Raden Tirta yang masih berdiri mematung. "Jika Tuan muda sangat yakin
saya adalah pencuri. Biarkan kebenaran terungkap di depan semua orang besok malam. Tantaiannya, Jaka berjanji akan membawa peti kayu tua ini ke tengah panggung perayaan dan membukanya sendiri di sana. Dia bersedia menerima hukuman paling berat jika di dalam peti ini terdapat 1 butir emas milik nyonya. Tantangan terbuka ini membuat suasana malam itu semakin tegang. Para pelayan saling berbisik penuh rasa penasaran. Raden Tirta terdiam sejenak, memikirkan tawaran pelayan rendahan yang tiba-tiba berani menantangnya di depan banyak orang ini. Membuka peti itu di depan seluruh warga desa dan tamu undangan kehormatan sepertinya adalah sebuah ide brilian. Dia bisa mempermalukan Jaka secara terbuka, membuktikan bahwa dirinya adalah majikan adil yang berhasil menangkap seorang pencuri licik. Rencana ini juga akan semakin menegaskan kekuasaannya dan mengusir pelayan sialan ini dari desa Wanasari untuk selamanya. Istrinya mengangguk setuju dengan senyum sinis, membayangkan Jaka akan diseret dan dipukuli oleh warga desa besok. Baiklah, pelayan kotor. Aku menerima tantangan bodohmu itu, dan kita lihat siapa yang akan menangis besok malam, ucapnya. Raden Tirta tersenyum meremehkan, merasa bahwa kemenangan mutlak sudah berada di dalam genggaman tangannya yang serakah. Dia memerintahkan para pelayan lain untuk kembali tidur, karena besok pagi pekerjaan berat sudah menunggu mereka semua. Tuan muda itu juga menginstruksikan kedua penjaganya untuk berjaga di depan gubuk reyot tanpa berkedip sedikit pun. Mereka harus memastikan agar si pencuri tidak melarikan diri membawa peti emas itu sebelum malam perayaan dimulai. Kerumunan pelayan perlahan membubarkan diri dengan langkah gontai. Masih terkejut dengan keberanian luar biasa yang ditunjukkan Jaka, Rini sesekali menengok ke belakang, menatap sosok Jaka yang kembali duduk bersila di samping peti kayu tuanya. Mbok Nah menghela napas panjang penuh kelegaan. Bersyukur karena tidak ada pertumpahan darah malam ini di rumah majikannya. Namun hati perempuan tua itu masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan mengenai jati diri sebenarnya dari pelayan bodoh tersebut. Misteri peti kayu dan cahaya perak itu masih terus menghantui pikiran Boknah hingga keesokan harinya. Setelah semua orang pergi, Raden Tirta dan istrinya berjalan kembali menuju kamar mewah mereka dengan perasaan sangat puas. Mereka yakin bahwa masalah pelayan bodoh ini akhirnya akan selesai dengan cara yang paling menyenangkan bagi keluarga. Istri Raden Tirta sudah membayangkan bagaimana perhiasannya akan kembali bersinar setelah diambil dari tangan kotor pencuri itu. Kesombongan dan keserakahan telah membutakan mata batin mereka, membuat mereka tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Mereka mengira malam esok adalah panggung kejayaan. Padahal itu akan menjadi panggung kehancuran bagi harga diri mereka. Di dalam gubuk bambu yang pintunya sudah hancur berantakan, Jaka kembali merasakan embusan angin malam yang dingin. Dua penjaga yang berdiri di luar terus mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan curiga, bagaikan mengawasi tawanan perang berbahaya. Jaka tidak peduli. Dia mengusap debu dari penutup peti kayunya dan berdoa dalam hati dengan sangat khusyuk. Dia tahu bahwa keputusannya untuk membuka peti di depan umum adalah sebuah pertaruhan besar yang mengancam nyawanya. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membungkam kesombongan Raden Tirta dan mengembalikan kehormatan sejati desa Wanasari. Cahaya perak yang sebelumnya bersinar terang kini telah meredup sepenuhnya, seolah sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk kejutan esok. Aroma melati juga perlahan menghilang, digantikan oleh bau tanah basah dan kayu lapuk yang biasa tercium. Jaka menyandarkan punggungnya ke dinding bambu, menutup matanya dan mencoba beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga yang terkuras. Pikirannya melayang pada sosok mendiang Tuan Besar yang selalu mengajarkan tentang kesabaran, kejujuran, dan keteguhan hati.
Dia berjanji tidak akan mempermalukan nama baik orang yang telah menyelamatkan nyawanya dari kelaparan di masa lalu. Waktu berlalu sangat lambat menjelang pagi hari. Udara dingin desa Wanasari mulai memudar digantikan oleh kehangatan mentari. Kokok ayam jantan dari berbagai sudut desa menandakan bahwa hari perayaan besar akhirnya telah tiba di depan mata. Para pelayan mulai terbangun dari tidur singkat mereka dan kembali melanjutkan pekerjaan mempersiapkan hidangan pesta yang lezat. Suara hiruk-pikuk di dapur besar berbaur dengan suara dentuman palu yang menyelesaikan dekorasi panggung hiburan megah. Di tengah segala kesibukan itu, Gubuk Reyot Jaka tetap menjadi pusat perhatian dan bahan pergunjingan para pelayan. Meskipun dijaga ketat, Jaka tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa seperti air di danau yang sangat dalam. Dia tidak lagi menunjukkan senyum bodohnya, melainkan sebuah senyuman tipis yang penuh dengan arti dan misteri tersembunyi. Beberapa pelayan yang diam-diam mengantarkan makanan merasa segan melihat wibawa baru yang terpancar dari wajah pemuda itu. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini, mereka telah salah menilai seseorang hanya dari penampilan dan pakaian usangnya. Semua orang kini menahan napas, menantikan malam bulan purnama yang akan segera mengungkap rahasia terbesar dalam sejarah. Sinar matahari semakin terik menyinari desa Wanasari, membakar semangat warga yang bersiap menghadiri pesta paling mewah tahun ini. Di sudut pekarangan belakang, Jaka duduk tenang menyentuh permukaan peti kayunya sambil mendengarkan keramaian di luar sana. Ini adalah hari terakhir baginya menjadi bulan-bulanan seluruh penghuni rumah besar beratap genteng lumut tersebut. Kebenaran yang selama ini tertidur pulas akan segera bangkit, menyapu bersih kebohongan yang telah mengakar terlalu lama. Pertunjukan sebenarnya baru saja akan dimulai saat bulan purnama nanti bersinar terang menerangi malam yang penuh keajaiban. Malam bulan purnama akhirnya tiba menyelimuti desa Wanasari dengan cahaya peraknya yang terang benderang menyinari setiap sudut. Rumah megah Raden Tirta tampak sangat gemerlap dihiasi ratusan lampu minyak dan janur kuning yang melengkung indah. Ratusan tamu undangan dari berbagai pelosok desa telah memadati halaman belakang tempat panggung hiburan besar didirikan. Suara gamelan mengalun merdu memecah keheningan malam, menciptakan suasana perayaan yang sangat mewah dan penuh kegembiraan semu. Para pelayan berlarian sibuk, menyajikan hidangan lezat dan minuman manis kepada para tamu yang memakai pakaian terbaik. Di tengah panggung utama, Raden Tirta duduk di atas kursi kayu jati berukir mewah bersama istrinya tercinta. Tuan muda itu tersenyum bangga, memamerkan seluruh kekayaan dan hidangan mahal kepada para tetua desa yang hadir. Istrinya terus mengipasi wajah, sambil memamerkan perhiasan berlian yang tersisa di tubuhnya kepada nyonya-nyonya tamu undangan lain. Kesombongan mereka berdua benar-benar memuakkan. Namun para penduduk desa hanya bisa mengangguk hormat karena takut pada kekuasaannya. Mereka tidak tahu bahwa sebuah pertunjukan utama yang sangat mengejutkan telah dipersiapkan khusus oleh sang tuan rumah. Ketika suasana pesta sedang mencapai puncaknya, Raden Tirta tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk menghentikan alunan gamelan. Suasana seketika menjadi hening. Seluruh mata tamu undangan kini tertuju pada tuan rumah yang berwajah penuh kemenangan. Raden Tirta mengambil napas panjang, lalu dengan suara lantang mengumumkan bahwa ada seorang pencuri di rumah ini. Pengumuman itu langsung menimbulkan suara bisik-bisik keterkejutan dari ratusan warga desa yang hadir meramaikan pesta malam tersebut. Mereka saling berpandangan dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya, siapa pencuri berani yang mengusik ketenangan rumah keluarga kaya ini tanpa membuang waktu lebih lama? Raden Tirta memerintahkan kedua penjaga kekarnya untuk menyeret pencuri itu ke panggung. Dari arah sudut pekarangan gelap, muncullah sosok Jaka yang berjalan tenang sambil membawa sebuah peti kayu usang.
Pelayan yang selama ini dianggap sangat bodoh itu sama sekali tidak terlihat takut saat menghadapi ratusan pasang mata. Dua penjaga mengawalnya dengan sangat ketat. Seolah Jaka adalah seorang penjahat paling berbahaya di seluruh negeri ini. Pakaian Jaka yang compang-camping terlihat sangat kontras dengan gemerlap kemewahan pesta yang sedang berlangsung malam ini. Istri Raden Tirta langsung berdiri dan menunjuk wajah Jaka dengan jari telunjuknya yang dipenuhi oleh cincin emas. Perempuan itu menjerit keras, menuduh Jaka sebagai maling kotor yang telah mencuri perhiasan dan kalung emas kesayangannya. Dia menyatakan bahwa semua barang curian itu pasti disembunyikan di dalam peti kayu lapuk yang dibawa pelayan. Warga desa yang mendengar tuduhan itu menjadi sangat terkejut karena mereka mengenal Jaka sebagai orang yang lugu, meskipun sering ditertawakan dan diejek. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda itu memiliki keberanian untuk melakukan pencurian. Melihat Jaka dipermalukan di depan banyak orang, Mbok Nah melangkah maju dari arah dapur dengan tubuh gemetar. Perempuan tua itu memberanikan diri menatap mata majikannya, memohon agar Raden Tirta tidak langsung menjatuhkan hukuman sepihak. Kebenaran kadang tertutup oleh kabut kesombongan. Tuan, biarkan peti itu berbicara sebelum kemarahan menghancurkan segalanya, ucapnya lirih. Kalimat bijak dari juru masak tua itu membuat beberapa tetua desa mengangguk setuju dan meminta pembuktian yang adil. Raden Tirta mendengus kesal mendengar ucapan Mbok Nah. Namun dia terpaksa menuruti keinginan para tamu undangan tersebut. Raden Tirta melangkah mendekati Jaka yang berdiri tenang di tengah panggung dengan peti pusaka di pelukannya. Tuan muda itu tersenyum sinis dan memerintahkan Jaka untuk segera membuka penutup peti kayu berbau apa itu. Dia ingin semua orang melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan perhiasan emas yang dicuri oleh pelayan bodoh. Jaka menganggukkan kepalanya perlahan, menatap mata majikannya tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun terhadap ancaman hukuman yang menanti. Pemuda itu perlahan meletakkan peti kayu tersebut di atas lantai panggung, bersiap untuk mengungkap kebenaran yang tertidur. Dengan tarikan napas yang sangat panjang dan dalam, Jaka perlahan-lahan mengangkat tutup peti kayu peninggalan tersebut. Suasana pesta yang awalnya penuh bisik-bisik seketika berubah menjadi sunyi senyap seolah waktu berhenti berputar saat itu. Tiba-tiba, dari dalam peti yang tampak kotor itu memancar sebuah cahaya perak benderang yang sangat menyilaukan mata. Cahaya mistis itu menyapu seluruh panggung, menerangi wajah-wajah terkejut ratusan tamu undangan yang hadir di halaman belakang. Bersamaan dengan cahaya perak tersebut, semerbak aroma bunga melati suci seketika memenuhi udara malam desa Wanasari. Warga desa dan para tetua menahan napas saat melihat apa yang sebenarnya tersimpan di dalam peti tersebut. Di dalam peti kayu itu tidak terdapat satupun perhiasan emas, kalung, atau cincin milik istri Raden Tirta. Sebaliknya, peti itu berisi beberapa kepingan emas murni kuno, sebuah keris pusaka bersarung emas, dan gulungan perkamen. Keris pusaka itu memancarkan aura wibawa yang sangat kuat, membuat siapapun yang melihatnya langsung merinding ketakutan. Gulungan perkamen kuno yang terbuat dari kulit hewan itu tampak sangat berharga dan dijaga dengan sangat hati-hati. Seorang tetua desa yang paling dihormati tiba-tiba berjalan mendekati panggung dengan mata terbelalak dan tubuh bergetar hebat. Orang tua itu mengenali bentuk ukiran pada sarung keris tersebut dan langsung berlutut di depan peti kayu. Beliau dengan suara bergetar mengumumkan bahwa benda itu adalah keris Kiai Sengkelat, pusaka suci milik pendiri desa. Pusaka sakti tersebut dipercaya telah hilang selama puluhan tahun semenjak pemilik sah rumah megah ini meninggal dunia. Pengumuman dari tetua desa itu membuat seluruh warga yang hadir seketika bersujud ke arah panggung secara serentak. Jaka kemudian mengambil gulungan perkamen kuno itu dengan kedua tangannya secara hati-hati, lalu menyerahkannya kepada tetua desa.
Dia meminta orang tua yang bijaksana itu untuk membacakan isi surat wasiat tersebut dengan suara yang lantang. Tetua desa menerima perkamen itu dengan tangan gemetar, membuka gulungannya, dan mulai membaca huruf-huruf kuno yang tertulis. Surat wasiat itu ditulis langsung oleh mendiang tuan besar pendiri desa dan dicap dengan stempel darah keluarga. Wajah tetua desa berubah menjadi pucat pasi saat memahami rahasia besar yang tersembunyi di balik tulisan tersebut dengan suara lantang yang memecah keheningan malam. Tetua desa membacakan isi surat wasiat di depan semua orang. Surat itu menyatakan bahwa seluruh harta, tanah, dan rumah megah ini adalah milik ahli waris sah yang tunggal. Ahli waris sah yang ditunjuk oleh mendiang tuan besar tidak lain adalah pemuda bernama Jaka yang berdiri di sana. Fakta ini menghantam Raden Tirta bagaikan petir di siang bolong, membuat kakinya seketika lemas dan tidak bertenaga. Kenyataan bahwa pelayan yang sering dihinanya adalah pemilik sah seluruh kekayaan ini benar-benar tidak bisa dipercayainya. Surat wasiat itu juga mengungkap kebenaran yang sangat memalukan tentang asal-usul keluarga Raden Tirta yang sombong tersebut. Kakek Raden Tirta sebenarnya bukanlah pemilik rumah, melainkan hanyalah seorang kepala pelayan yang ditugaskan menjaga properti ini saat orang tua Jaka meninggal dalam kecelakaan. Jaka kecil disembunyikan di gubuk untuk melindunginya dari musuh keluarga. Keluarga Raden Tirta memanfaatkan situasi itu dengan menobatkan diri mereka sebagai tuan rumah palsu selama puluhan tahun. Kebohongan besar itu akhirnya terbongkar dengan sangat jelas di depan ratusan mata penduduk desa Wanasari yang berkumpul. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Raden Tirta saat rahasia kelam keluarganya dibacakan dengan lantang tanpa tersisa sedikit pun. Kesombongan yang selama ini dia bangun seketika hancur lebur menjadi debu yang tertiup oleh angin malam desa. Istrinya yang sombong kini jatuh terduduk di lantai panggung, menangis histeris karena kehilangan seluruh martabat dan hartanya. Ratusan tamu undangan memandang mereka dengan tatapan jijik dan penuh penghinaan. Menyadari kelicikan keluarga palsu tersebut, tidak ada lagi yang menghormati Raden Tirta. Wibawanya telah musnah digantikan oleh rasa malu yang sangat mendalam. Beberapa warga desa yang merasa tertipu mulai berteriak marah dan menuntut agar keluarga penipu itu segera diusir. Mereka merasa muak dengan kelakuan Raden Tirta yang sering menindas penduduk miskin menggunakan kekayaan yang bukan miliknya. Para pemuda desa bersiap untuk menyeret keluarga sombong itu keluar dari halaman rumah malam itu juga. Suasana pesta yang awalnya meriah kini berubah menjadi ajang penghakiman massa yang penuh dengan amarah membara. Raden Tirta dan istrinya hanya bisa menangis ketakutan, menyadari bahwa hidup nyaman mereka telah berakhir malam ini. Namun, sebelum warga desa yang marah melakukan tindakan kekerasan, Jaka mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Dengan sikap penuh wibawa yang luar biasa, pemuda itu meminta seluruh warga untuk tetap tenang dan menahan diri. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masa lalu yang kelam. Jangan biarkan kebencian meracuni hati suci kita semua, ucapnya. Suara Jaka terdengar sangat lembut namun tegas. Langsung meredam amarah ratusan warga desa yang berkumpul di sana. Mereka menuruti perintah pemilik sah rumah itu, karena sangat menghormati kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Jaka malam itu. Jaka berjalan perlahan menghampiri Raden Tirta yang sedang bersujud gemetar di lantai panggung, sambil memohon ampunan nyawanya. Pemuda yang selama bertahun-tahun selalu dihina itu menatap wajah majikan palsunya dengan pandangan yang sangat tenang. Tidak ada kilatan dendam atau kemarahan di mata Jaka. Hanya ada sebuah belas kasihan yang sangat tulus. Dia mengingat kembali penderitaannya. Namun dia memilih jalan damai yang selalu diajarkan oleh mendiang tuan besar dahulu. Jaka menarik napas panjang, bersiap memberikan keputusan akhir yang akan menentukan nasib keluarga penipu di hadapannya tersebut. Di depan seluruh penduduk desa,
Jaka menyatakan bahwa dia tidak akan membalas dendam dengan cara yang kejam. Dia memaafkan semua hinaan, cacan, dan perlakuan buruk yang pernah dilakukan keluarga Raden Tirta kepadanya selama ini. Namun, Jaka juga menegaskan bahwa kebohongan tidak bisa dibiarkan terus berjalan demi keadilan bagi leluhurnya yang asli. Oleh karena itu, Raden Tirta harus menyerahkan seluruh kunci rumah, tanah, dan lumbung padi kembali kepada Jaka. Mulai malam ini, kekuasaan palsu keluarga Raden Tirta resmi dicabut selamanya di hadapan seluruh penduduk desa Wanasari. Meskipun telah merebut kembali seluruh hak miliknya, Jaka tidak mengusir Raden Tirta dan istrinya ke jalanan gelap. Pemuda bijak itu mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di rumah besar itu, namun dengan status yang berbeda. Mereka tidak lagi menjadi tuan majikan, melainkan harus bekerja sebagai warga biasa dan mengurus kebun di belakang. Keputusan luar biasa ini membuat seluruh tamu undangan terkesiap kaget karena mengagumi kebesaran hati Jaka yang memaafkan. Raden Tirta menangis terseduh-seduh. Mencium kaki Jaka berkali-kali sebagai tanda penyesalan dan rasa syukur atas pengampunan tersebut. Boknah menangis, haru melihat anak angkat majikan sejatinya akhirnya mendapatkan kembali hak yang memang sudah semestinya. Rini dan pelayan lainnya juga merasa sangat bersyukur karena misteri cahaya perak dan aroma melati kini terjawab. Pusaka suci di dalam peti kayu itu telah melindungi Jaka dan memberikan petunjuk di saat yang tepat. Kejadian gaib tersebut membuktikan bahwa leluhur desa Wanasari tidak pernah tidur dan selalu mengawasi keturunan aslinya. Semua orang kini memandang Jaka dengan penuh rasa hormat, menyadari kebodohan mereka yang meremehkan penampilan luar seseorang. Tetua desa yang masih memegang keris pusaka, kemudian berjalan mendekat dan menyerahkan senjata sakti itu kepada Jaka. Jaka menerima keris Kiai Sengkelat dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah langit malam yang bertabur bintang. Cahaya bulan purnama menyinari bilah keris tersebut, memantulkan sinar kemilau yang mengusir segala bentuk kegelapan dan kesombongan. Seluruh warga desa yang hadir bersorak gembira, menyambut kembalinya pemimpin sah mereka dengan penuh sukacita mendalam. Pesta yang awalnya bertujuan untuk pamer kekayaan, kini berubah menjadi perayaan kemenangan kebenaran atas kebohongan panjang. Jaka kemudian meletakkan kembali keris suci dan gulungan perkamen itu ke dalam peti kayu tua yang bersejarah. Dia menutup rapat penutup peti tersebut dengan sangat hati-hati, memastikan pusaka peninggalan leluhurnya tetap aman terjaga. Seketika itu juga, cahaya perak yang menyilaukan dan aroma bunga melati yang wangi perlahan-lahan memudar, menghilang. Tugas peti suci itu telah selesai malam ini, membuktikan kebenaran dan mengembalikan hak kepada pewaris aslinya dengan adil. Malam purnama di desa Wanasari menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kesombongan besar tanpa adanya setetes darah tertumpah. Kejadian luar biasa pada malam itu akan terus dikenang dan diceritakan secara turun-temurun oleh seluruh penduduk desa. Raden Tirta dan istrinya kini menundukkan kepala dalam-dalam, menanggung malu akibat perbuatan jahat mereka selama bertahun-tahun. Mereka akhirnya menyadari bahwa harta dan kekuasaan tidak akan pernah bisa membeli kehormatan sejati dan cinta kasih. Kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan dengan menindas orang lemah, justru menghancurkan mereka di malam perayaan. Mulai besok, kehidupan baru akan segera dimulai di bawah pimpinan Jaka yang penuh dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Para warga desa kemudian secara sukarela membantu membersihkan halaman rumah setelah pertunjukan luar biasa tersebut telah berakhir. Mereka dengan senang hati membereskan kursi dan meja, bergotong royong melayani pemimpin baru mereka dengan tulus hati. Suasana tegang yang sempat mencekam kini telah berubah menjadi kedamaian yang sejati di seluruh penjuru rumah megah. Gubuk reyot di sudut pekarangan belakang tetap berdiri kokoh,
menjadi saksi bisu ketangguhan seorang pemuda yang sabar. Kini, tidak ada lagi pelayan bodoh yang ditertawakan. Yang ada hanyalah seorang tuan rumah sejati yang dihormati. Pagi hari setelah malam purnama yang sangat menegangkan itu terasa jauh lebih sejuk dan damai dari biasanya. Sinar matahari pagi perlahan menyusup melalui celah dedaunan pohon mangga besar yang menaungi halaman belakang rumah megah tersebut. Burung-burung kecil berkicau riang menyambut hari baru yang membawa perubahan besar bagi seluruh penduduk di Desa Wanasari. Angin pagi berhembus lembut menyapu sisa-sisa debu perayaan semalam, membersihkan udara dari segala bentuk kesombongan yang pernah bertahta. Kehidupan baru-baru saja dimulai dengan penuh harapan di bawah pimpinan Jaka yang selalu bijaksana dan sangat rendah hati. Meskipun kini telah resmi menjadi pemilik sah seluruh kekayaan dan rumah besar itu, Jaka masih bangun dari gubuk reotnya. Pemuda itu melangkah keluar menghirup udara segar pagi hari dengan senyuman tulus yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Dia menatap hamparan halaman tanah liat yang biasa dia sapu setiap subuh dengan perasaan syukur yang sangat mendalam. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas akan ancaman pembongkaran yang selama ini selalu menghantui pikiran dan tidurnya. Gubuk bambu lapuk itu tetap berdiri kokoh sebagai pengingat abadi tentang kesabaran dan perjuangan panjangnya selama bertahun-tahun. Para pelayan rumah mulai terbangun dan berkumpul di dekat sumur batu hitam dengan perasaan yang sangat canggung. Mereka saling berpandangan. Tidak tahu bagaimana harus bersikap atau menyapa Jaka yang kini telah berubah status menjadi majikan. Rini meremas ujung kebayanya dengan gugup. Teringat kembali bagaimana dia dan pelayan lain seringkali menertawakan pemuda tersebut. Namun, Jaka yang menyadari kecanggungan mereka langsung berjalan mendekat dan mengambil sapu lidi yang bersandar di dinding sumur. Dia mulai menyapu halaman seperti biasa, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diubah dari hubungan persaudaraan mereka semua. Mbok Nah keluar dari pintu dapur dengan membawa secangkir teh hangat dan berjalan tertatih menghampiri pemuda bijak tersebut. Perempuan tua itu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan memanggil Jaka dengan sebutan tuan muda yang sangat dihormati oleh warga. Jaka segera meletakkan sapunya, menerima cangkir teh itu dengan kedua tangannya, dan tersenyum hangat kepada juru masak tua itu. Dia memohon agar Mbok Nah tetap memanggilnya Jaka seperti anak sendiri karena kasih sayang perempuan itu tak ternilai harganya. Mbok Nah meneteskan air mata kebahagiaan. Merasa sangat bersyukur karena kebaikan hati pemuda itu sama sekali tidak pudar. Di sudut lain pekarangan belakang, Raden Tirta dan istrinya terlihat sedang duduk diam di atas sebuah balok kayu. Pakaian sutra mewah yang biasa mereka kenakan kini telah diganti dengan pakaian pekerja biasa yang sederhana dan agak kasar. Wajah mereka berdua terlihat sangat lelah dan murung. Masih mencoba mencerna kenyataan pahit yang menghancurkan kesombongan mereka semalam. Istri Raden Tirta tidak lagi memakai perhiasan emas yang gemerlap. Jemarinya kini harus bersiap menyentuh tanah dan alat pertanian. Hukuman moral dari warga desa dan rasa malu yang mendalam telah meruntuhkan segala bentuk keangkuhan di hati mereka. Jaka melangkah tenang menghampiri mantan majikan palsunya yang sedang menunduk lesu di bawah bayangan pohon nangka yang rindang. Raden Tirta tersentak kaget dan refleks berniat untuk bersujud memohon ampunan lagi. Namun Jaka segera menahan bahu pria tersebut. Jaka dengan suara lembut meminta mereka untuk mulai membersihkan kebun sayur di sayap kanan rumah sakit setelah sarapan pagi. Dia menegaskan bahwa pekerjaan ini bukanlah bentuk penyiksaan, melainkan sebuah cara untuk belajar menghargai setiap tetes keringat manusia. Raden Tirta mengangguk pelan dengan air mata berlinang, berjanji akan bekerja keras untuk menebus semua kesalahan fatalnya. Menjelang siang hari, gerbang depan rumah megah beratap genteng lumut itu mulai didatangi oleh banyak penduduk desa Wanasari.
Mereka datang membawa berbagai macam hasil bumi segar seperti ubi, jagung, dan buah-buahan sebagai tanda penghormatan kepada majikan baru. Jaka menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah, mempersilakan warga untuk duduk di beranda depan yang luas dan sejuk. Dia menolak dipanggil dengan gelar kehormatan berlebihan. Bersikeras bahwa dirinya hanyalah seorang penjaga amanah dari mendiang pendiri desa. Penduduk desa semakin mengagumi sosok pemuda sederhana ini, merasa sangat beruntung memiliki pemimpin yang bijaksana dan sangat adil. Dalam pertemuan santai di beranda itu, tetua desa bertanya mengenai rencana Jaka terhadap sawah dan ladang yang luas. Selama ini, keluarga Raden Tirta selalu memungut pajak panen yang sangat tinggi sehingga menyengsarakan kehidupan para petani kecil. Jaka tersenyum dan mengumumkan bahwa mulai hari ini, pajak panen akan diturunkan secara drastis agar petani bisa hidup sejahtera. Dia juga berjanji akan menggunakan sebagian besar kekayaan di dalam peti pusaka untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak parah. Keputusan ini disambut dengan sorakan gembira dan doa restu dari seluruh warga desa yang hadir siang itu. Suasana sore hari di dapur utama kini terasa jauh lebih hidup dan menyenangkan dibandingkan hari-hari suram sebelumnya. Mbok Nah memasak dengan hati riang, dibantu oleh Rini dan pelayan wanita lainnya yang terus bercanda tawa penuh kegembiraan. Aroma masakan tradisional yang lezat menguar bebas memenuhi udara, mengalahkan bau asap kayu trambesi yang terbakar di tungku api. Tidak ada lagi suara bentakan kasar atau piring terbang yang biasanya dilemparkan oleh istri Raden Tirta saat sedang marah. Kedamaian sejati akhirnya benar-benar hadir menyelimuti setiap sudut ruangan di rumah peninggalan bersejarah yang sangat luas tersebut. Sementara itu, Raden Tirta terlihat sedang mencabut rumput liar di kebun sayur dengan peluh membasahi seluruh wajah dan punggungnya. Istrinya membantu menyirami tanaman sayur menggunakan ember kayu. Pekerjaan yang tidak pernah dia bayangkan akan dilakukannya seumur hidup. Meskipun awalnya terasa sangat berat dan menyakitkan, mereka berdua mulai menemukan sebuah ritme kehidupan yang anehnya cukup menenangkan hati. Tanpa ada tekanan untuk mempertahankan status sosial palsu, pikiran mereka menjadi lebih jernih dalam memandang nilai kehidupan yang sebenarnya. Mereka belajar bahwa kedamaian hati tidak bisa dibeli dengan kepingan emas murni ataupun perhiasan berlian yang mahal. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan saat matahari bersiap untuk tenggelam di ufuk barat desa Wanasari yang indah. Cahaya senja menyinari atap genteng lumut, memberikan sentuhan magis yang membuat rumah besar itu terlihat semakin megah dan berwibawa. Burung-burung camar terbang kembali ke sarangnya, menciptakan pemandangan yang sangat menenangkan bagi siapa saja yang duduk bersantai memperhatikannya. Jaka berdiri di halaman tanah liat, memandangi sumur batu hitam dan gubuk reyotnya dengan perasaan damai yang tidak terlukiskan. Segala penderitaan dan cacian yang pernah dia rasakan selama ini seolah telah terhapus bersih oleh angin senja ketika waktu makan malam tiba. Jaka membuat sebuah keputusan baru yang sangat mengejutkan seluruh penghuni rumah besar tersebut. Dia memerintahkan agar sebuah tikar panjang digelar di tengah halaman belakang dan seluruh makanan disajikan bersama di sana. Jaka menolak untuk makan sendirian di ruang makan mewah. Dia ingin semua orang duduk melingkar tanpa membedakan status sosial. Mbok Nah, Rine, para penjaga, dan bahkan Raden Tirta beserta istrinya diajak untuk duduk bersama menikmati hidangan malam yang lezat. Awalnya mereka sangat ragu. Namun senyum hangat Jaka berhasil meluluhkan kecanggungan yang membatasi pergaulan mereka selama ini. Bulan bersinar lembut di atas hamparan pekarangan saat mereka semua mulai menyantap nasi putih hangat dan lauk pauk sederhana. Suara denting sendok beradu dengan piring terdengar berirama, diselingi oleh cerita lucu dari beberapa pelayan yang sudah mulai berani berbicara. Raden Tirta makan dengan lahap,
menyadari bahwa makanan sederhana ini terasa jauh lebih nikmat ketika disantap tanpa ada beban kesombongan. Jaka sesekali menambahkan lauk ke piring Bok. Nah, memperlakukan perempuan tua itu selayaknya seorang ibu kandung yang sangat disayanginya. Malam itu menjadi saksi bisu bersatunya kembali ikatan persaudaraan yang sempat hancur lebur berkeping-keping setelah acara makan malam yang penuh kehangatan itu selesai. Bok Nah menyajikan beberapa kendi berisi teh melati yang sangat harum. Mereka duduk santai menikmati angin malam yang sejuk. Menyeruput teh hangat sambil menikmati keheningan desa yang sangat mendamaikan jiwa. Aroma teh melati itu mengingatkan Rini pada keajaiban malam purnama, sebuah peristiwa mistis yang akan selalu terukir di ingatannya. Dia melirik ke arah gubuk kayu Jaka, menyadari bahwa rahasia terbesar tidak selalu tersimpan di dalam brankas besi yang kuat. Terkadang, benda paling berharga di dunia ini justru dilindungi oleh kesederhanaan yang sering kali luput dari pandangan mata. Di dalam hatinya, Jaka kembali merenungkan pesan mendalam dari mendiang Tuan Besar mengenai kekuatan keris Kiai Sengkelat tersebut. Pusaka sakti itu bukanlah alat untuk menyombongkan diri atau menindas mereka yang lemah tak berdaya di desa yang makmur ini. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu keserakahan yang bisa menghancurkan umat manusia dari dalam jiwa. Jaka berjanji akan menjaga peti kayu itu dengan lebih baik, menjadikannya sebagai pengingat abadi bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. Dia tidak akan pernah memindahkan peti itu dari gubuk bambunya yang sederhana, meskipun dia kini memiliki kamar mewah. Banyak pelayan yang sempat menyarankan agar gubuk reot itu diperbaiki atau diganti dengan bangunan kayu ukir yang lebih layak. Namun Jaka dengan tegas menolak semua saran tersebut, membiarkan dinding anyaman bambu berlubang itu tetap berdiri seperti sedia kala. Baginya, gubuk itu adalah saksi sejarah penderitaan dan tempat perlindungan sementaranya saat masa-masa paling gelap dalam kehidupannya dulu. Gubuk kotor itu mengajarkan bahwa tempat paling suci tidak dinilai dari kemewahan fisiknya, melainkan dari niat hati penghuninya. Biarlah bangunan itu tetap reot, agar generasi mendatang selalu ingat untuk tidak pernah meremehkan apa yang tampak rapuh dari luar. Berita tentang kebijaksanaan Jaka dan perubahan sikap Raden Tirta menyebar dengan cepat hingga ke desa-desa tetangga di sekitarnya. Banyak orang yang sengaja melintas di depan rumah megah itu, hanya untuk melihat langsung sosok majikan baru yang sangat legendaris. Mereka selalu mendapati Jaka sedang sibuk menyapu halaman atau membantu pelayan menimba air dari sumur batu hitam yang dalam. Pemandangan itu selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya tersenyum kagum, menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih rendah hati setiap hari. Desa Wanasari perlahan berubah menjadi sebuah tempat yang dipenuhi oleh cinta kasih, gotong royong, dan kedamaian tanpa batas. Seiring berjalannya waktu yang terus berputar, Raden Tirta mulai benar-benar menerima jalan hidup barunya dengan lapang dada tanpa dendam. Tangannya yang dulu mulus kini dipenuhi kapalan karena rutin memegang cangkul dan arit untuk membersihkan kebun sayur setiap pagi. Anehnya, dia tidak pernah lagi mengeluhkan nasib buruknya atau merindukan tumpukan emas yang pernah dikuasainya secara paksa di masa lalu. Dia menemukan sebuah kepuasan tersendiri saat melihat tunas sayuran yang ditanamnya tumbuh subur dan bisa dimakan bersama seluruh pelayan. Kesombongan yang dulu membutakannya kini telah digantikan oleh rasa syukur yang tulus atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Mbok Nah menjadi orang yang paling bahagia melihat perubahan suasana yang sangat drastis di lingkungan rumah majikannya tersebut. Dia tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi menyisihkan makanan, karena sekarang Jaka sendirilah yang selalu memastikan kebutuhan gizi seluruh pelayan terpenuhi. Setiap sore, Jaka selalu menyempatkan diri duduk di bangku dapur tua, menemani Mbok Nah mengupas bawang, sambil mendengarkan cerita masa lalunya. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pelayan dan majikan,
melainkan sebuah ikatan keluarga sejati yang dipersatukan oleh penderitaan panjang masa silam. Kehangatan ini adalah harta karun paling berharga yang berhasil direbut kembali oleh pemuda sabar tersebut dari cengkeraman keserakahan. Rini dan para pelayan muda lainnya juga banyak belajar dari peristiwa ajaib yang mengguncang desa Wanasari pada malam purnama itu. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi menilai harga diri seseorang hanya dari pakaian usang atau wajah kotor penuh lumpur sawah. Pelajaran berharga ini tertanam kuat di sanubari mereka, mengubah cara pandang mereka terhadap sesama manusia yang hidup di dunia fana. Mereka bekerja dengan lebih ikhlas, menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur memiliki nilai yang sangat mulia di mata Tuhan. Rumah megah itu kini dipenuhi oleh aura positif yang memancar dari hati nurani penghuninya yang telah disucikan. Saat malam kembali tiba menyelimuti desa dengan kegelapan yang tenang, Jaka selalu kembali ke dalam gubuk reotnya di sudut pekarangan. Dia menyalakan sebuah lampu minyak kecil. Duduk bersila di depan peti kayu tua yang menyimpan keris Kiai Sengkelat di dalamnya. Dalam keheningan malam, Jaka selalu memanjatkan doa suci, memohon bimbingan, agar tidak pernah tergoda oleh kilauan harta duniawi yang memabukkan. Dia tahu bahwa kekuasaan adalah sebuah ujian berat yang bisa dengan mudah mengubah hati seorang manusia menjadi sosok monster serakah. Oleh karena itu, rutinitas malam ini sangat penting baginya untuk terus menjaga kemurnian jiwanya setiap saat. Angin malam berhembus sangat pelan, menyapu atap genteng lumut dan daun-daun kering yang berserakan di sekitar halaman tanah liat. Suasana rumah besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan tertahan atau makian kasar yang memecah ketenangan tidur malam. Bahkan anjing penjaga di dekat gerbang depan pun tidur mendengkur dengan nyenyak. Merasa aman berada di bawah perlindungan majikan yang baik, desa Wanasari seolah kembali ke zaman keemasannya, saat kedamaian dan kerukunan warga masih menjadi nilai tertinggi yang dijunjung oleh semua pihak. Sebuah harmoni sempurna antara alam semesta dan manusia yang akhirnya menyadari arti penting dari sebuah kebaikan sejati. Jaka merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan tipis, menarik selimut usangnya yang penuh jahitan untuk menghangatkan tubuh dari udara dingin. Senyum tulus kembali mengembang di wajahnya yang tenang. Dia merasa sangat puas dengan jalan takdir yang telah digariskan untuk hidupnya. Penderitaan selama bertahun-tahun ternyata hanyalah sebuah proses persiapan untuk memikul tanggung jawab besar yang menuntut kedewasaan mental dan spiritual. Dia memejamkan mata dengan tenang, membiarkan alam mimpi membawanya bertemu kembali dengan sosok mendiang Tuan Besar yang selalu merindukannya. Besok adalah hari baru lainnya untuk terus menabur kebaikan dan cinta kasih di tanah warisan leluhurnya yang subur. Kisah tentang pelayan bodoh yang ternyata adalah pewaris kekayaan luar biasa itu terus hidup dalam ingatan masyarakat dari generasi ke generasi. Cerita ini menjadi legenda pengantar tidur yang selalu diceritakan oleh para tetua untuk mengajarkan makna kesabaran kepada anak cucu mereka. Peti kayu lapuk, keris Kiai Sengkelat, dan aroma melati menjadi simbol kekuatan gaib yang selalu melindungi kebenaran dari segala macam penindasan. Warga desa sangat percaya bahwa selama keturunan, Jaka terus menjaga sifat rendah hati. Desa Wanasari tidak akan pernah ditimpa bencana kemiskinan. Legenda ini mengakar kuat, membentuk karakter penduduk yang penuh kasih dan sangat menghormati nilai luhur warisan kebudayaan. Di sebuah warung kopi kecil yang berjarak tidak jauh dari rumah megah tersebut, beberapa orang tua sedang berkumpul menikmati malam. Mereka menyeruput kopi hitam yang pekat sambil memandangi atap genteng rumah Jaka yang berdiri kokoh diterangi oleh cahaya rembulan malam. Sambil mengisap sebatang rokok linting, seorang kakek tua menghembuskan asap tipis ke udara dan tersenyum simpul mengingat kejadian malam purnama tersebut. Beliau
meletakkan gelas kopinya di atas meja kayu yang mulai lapuk. Menatap teman-temannya dengan pandangan mata yang sangat damai. Pada akhirnya, emas sejati tidak akan pernah kehilangan kilaunya, meskipun dia terendam dalam lumpur kotor selama puluhan tahun lamanya.